Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai kuliah kita yaitu terkait dengan sistem otomasi jaringan listrik cerdas. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan jaringan listrik konvensional, komponen-komponennya seperti apa. Terus kita juga sudah mulai membahas tentang jaringan listrik cerdas ya, atau dengan istilah lain adalah smart grid ya. Komponen-komponennya seperti apa, karakteristiknya nanti seperti apa ya, bagaimana nanti arsitektur dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan sistem otomasi jaringan listriknya, yaitu dengan menggunakan salah satu yang banyak digunakan, yaitu adalah SCADA atau dengan singkatan Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, kita mulai ya untuk materi kita ya. Nah, harapan kuliah kita mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham ya atau masih pemahamannya masih sedikit ya, bisa menambah wawasan kita sehingga nanti kita bisa meningkatkan kompetensi kita terkait dengan sistem otomasi jaringan listrik cerdas ya. Nah, kita awali ya flashback materi sebelumnya yaitu terkait dengan jaringan listrik cerdas dulu ya. Jaringan listrik cerdas itu adalah ya suatu jaringan tenaga listrik ya. Yang namanya jaringan tenaga listrik di sini ya terdiri dari berbagai macam komponen. Nah, komponennya apa saja ya? Komponennya ada banyak ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Intinya kalau di dalam sistem jaringan konvensional itu satu arah, tetapi kalau di jaringan listrik cerdas atau smart grid ini dua arah. Kalau kita gambarkan ini komponen-komponennya ya. Ini smart grid itu saya gambarkan sebuah sistem, maka semua bagian dari sistem itu nanti terhubung ke smart grid. Nah, bagian dari sistem itu apa ya? Yaitu ada bagian yang berfungsi untuk membangkitkan atau dengan kata lain itu adalah generation-nya. Nah, generation-nya itu ada banyak ya. Di sini ada PLT panas bumi, PLT sampah, PLT Bayu, ya, PLTU, PLTGU, PLT diesel, PLTMG, dan lain sebagainya. Ini yang sudah ada pada jaringan listrik sekarang. Nah, tambahannya apa? Di sini nanti ada pembangkit-pembangkit listrik renewable. Nah, pembangkit listrik renewable nanti bisa menggunakan ya panel surya, baik menggunakan konfigurasi on-grid maupun off-grid. Nah, selain menggunakan panel surya juga bisa menggunakan wind turbine ya. Bisa juga menggunakan pembangkit-pembangkit renewable lainnya. Nah, ini semua akan terhubung pada smart grid ya, jaringan listrik pintar ini ya atau cerdas di mana nanti pembangkit-pembangkit itu akan terhubung ke smart grid ya berkaitan nanti dengan konsumen-konsumen ya atau pemanfaatan-pemanfaatan. Nah, di sini pemanfaatan itu macam-macam, bisa pabrik ya, bisa rumah, bisa kantor ya, bisa kota, bisa office, bisa kendaraan dan lain sebagainya. Ini semua saling terhubung dalam sistem smart grid. Sehingga nanti membangun sebuah jaringan listrik yang cerdas. Cerdas itu artinya dia mempunyai pengetahuan. Sistem dikatakan cerdas kalau dia mempunyai pengetahuan. Nah, pengetahuan itu harus punya database. Maka dibutuhkan akuisisi data. Sehingga nanti data itu bisa kita jadikan sebagai tren, nanti bisa kita analisis, bisa kita lakukan prediksi, bisa kita lakukan untuk mempertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu yang namanya smart grid ya membutuhkan sensor-sensor ya untuk melakukan akuisisi data. Sensor fungsinya adalah untuk mengubah besaran fisik ya. Besaran fisik dalam artian di sini adalah parameter-parameter listrik dan parameter-parameter lain yang berkaitan dengan jaringan listrik. Nanti dari sensor itu nanti akan diubah menjadi besaran listrik. Dari besaran listrik nanti dikirimkan ke dalam sistem jaringan kendali ya.
yang nanti akan diubah dari sistem analog menjadi digital. Nah, dari sistem digital ini nanti dianalisis ya, dibandingkan nanti dengan yang diharapkan seperti apa, sehingga nanti sistem bisa mengambil keputusan yang terbaik. Nah, ini adalah jaringan listrik cerdas ya. Nah, kalau kita lihat ya, smart grid functionalities ya. Jadi functionalities dari smart grid itu ya ini mencakup banyak aspek ya. Yang pertama ya di sini nanti ada SCADA ini komponen yang utama ya di dalam sistem tenaga listrik, salah satunya adalah SCADA. Berikutnya nanti ada substation and distribution automation ya. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ya, untuk gardu induk ya, gardu distribusi itu nanti dikembangkan dengan konsep apa? Automation ya. Nah, berikutnya di sini juga dibutuhkan wide area monitoring system. Jadi nanti ada sistem monitoring dengan memanfaatkan wide area network atau WAN ya. Yang berikutnya nanti juga kita menggunakan EMI yaitu smart metering. Smart metering di sini ya, disingkat sebagai AMI. Nah, ini nanti akan kita bahas AMI-nya seperti apa ya. Berikutnya nanti yang namanya jaringan listrik cerdas ya butuh security. Karena nanti ini rawan karena kita semua sudah terintegrasi sehingga butuh keamanan ya. Yang berikutnya karena kita banyak menggunakan renewable energy maka kita membutuhkan energy storage ya, baterai dan lain sebagainya, aki, UPS. Berikutnya kita juga nanti akan membahas ya kaitannya dengan electric vehicle. Karena di dalam jaringan listrik smart ya atau cerdas ya ini kebanyakan nanti ya tren ke depan itu penggunaan beban-beban seperti electric vehicle ya. Energinya nanti lebih didominasi menggunakan renewable energy ya. Berikutnya juga kita nanti akan membahas tentang power quality management ya atau manajemen kualitas daya. Berikutnya juga membahas tentang apa? Sistem manajemen outage ya, monitoring and control, common control room ya atau control room-nya seperti apa ya. And sistem enterprise-nya dan bagaimana, terus analisis dan integrasi dari aplikasi yang digunakan. Berikutnya ada GIS ya, Geographic Information System ya. Berikutnya ada customer engagement social media for utility ya. Berikutnya terkait dengan mobile crew management system dan smart street light ya. Ini beberapa ya functionalities terkait dengan smart grid itu ya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan SCADA itu. Apa yang dimaksud dengan SCADA? SCADA itu adalah singkatan dari supervisory. Supervisory itu artinya pengawasan ya. Kalau supervisor itu pengawas. Jadi ada jabatan supervisor. Tapi kalau supervisory itu pengawasan ya. Supervisory control, control itu kendali ya. And data acquisition. Jadi sebenarnya SCADA itu singkatan dari supervisory, pengawasan, kendali, dan akuisisi data. Nah, apa itu SCADA? SCADA itu adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pengawasan, supervisory. Selain pengawasan, ada pengendalian, ada control, dan ada akuisisi data. Nah, yang diawasi, yang dikontrol, yang diakuisisi itu data apa? Data dalam proses industri. Nah, kalau di konteksnya smart grid ya data yang terkait dengan industri sistem tenaga listrik ya. Nah, di sini proses industri dan infrastruktur penting ya. Nah, sehingga di sini infrastruktur penting ada banyak ya. SCADA itu tidak hanya digunakan di listrik, tetapi di sini juga digunakan untuk apa ini ya? Selain tenaga listrik, dia digunakan juga untuk sistem industri oil and gas, sistem distribusi air, ya, sistem transportasi. Jadi kita kalau apa namanya pengiriman barang itu bisa kita tracking barang itu sekarang ada di mana. Kalau kita menunggu tamu naik pesawat ya kita bisa tracking pesawat itu sekarang posisinya ada di mana. Itu menggunakan sistem SCADA. Selain itu juga bisa digunakan di sistem manufaktur.
Sampai di sini bisa difahami ya. Ini terkait dengan konsep skadanya. Nah, SCADA banyak digunakan di industri. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan yang pertama keamanan, yang kedua kualitas, yang ketiga adalah masalah lingkungan. Nah, kalau saya gambarkan ya, ini adalah contoh ya arsitektur dari sistem SCADA. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini hanya gambaran sebentar ya. Nah, yang kedua kita bahas terkait dengan sejarah. Kalau kita bicara tentang SCADA, SCADA itu umurnya belum lama ya, dibanding dengan trafo, dibanding dengan motor listrik, dibanding dengan generator, dibanding dengan circuit breaker. Umur SCADA itu baru kurang dari 100 tahun. Kapan SCADA itu mulai muncul ya? SCADA mulai muncul di tahun 1950 hingga awal 1960. Kenapa muncul SCADA? Karena ditemukannya komputer mainframes. Komputer itu kan ada banyak ya, ada komputer biasa, ada komputer mainframe, ada komputer super ya. Nah, di tahun 50-60-an ini sudah mulai ditemukan komputer mainframe yang digunakan untuk mengendalikan dan memantau sistem dari jarak jauh. Walaupun di tahun 50-an sampai 60-an sistem ini masih sangat sederhana. Hanya memungkinkan pengumpulan data atau akuisisi data. Datanya juga data dasar. Pengirimannya terbatas, ya. Perangkat-perangkatnya juga sangat terbatas. Nah, kalau kita lihat di sini perkembangan dari SCADA itu. Mulai dari tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, tahun 2000-an. Nah, sekarang kita masuk hari ini. Ya, sistem SCADA di era sekarang. Nah, kalau kita mengacu pada tahun 70 hingga tahun 80. Kalau di tahun 50-60 mulai ditemukannya komputer. Sistem operasinya juga belum ada Windows ya. Windows mulai ada tahun 80-an. Nah, sebelumnya pakai apa? Pakai DOS. Sebelumnya pakai apa? Pakai Unix ya. Nah, perkembangan tahun 70-80-an mulai pengembangan mini dan mikro komputer. Sehingga di sini dibanding tahun 50 dan 60 lebih maju. Karena sudah mulai dikembangkan mikrokomputer, microprosesor, microcontroller sudah mulai ditemukan ya. Dulu kita di microkomputer ya kita kenal ya. Ada Z80, mungkin masih ingat ya. Zilog 80 itu yang terkenal ya. Nah, dari Zilog 80 dikembangkan ya Motorola mengembangkan HC11. Ya. Terus ya PIO ya. Terus ada berbagai macam ini Siemens juga ngembangkan ya. Masing-masing pabrikan ngembangkan ya. Nah, di sini dia masih menggunakan jaringan komunikasi sederhana. Komunikasinya masih sangat sederhana. Yang memungkinkan banyak data dikirimkan dari lapangan ke pusat kontrol. Jadi nanti apa namanya komunikasinya kalau sekarang kan sudah kompleks ya. Kita bisa menggunakan komunikasi data pakai yang lama pakai TCP/IP ya. Nah, di beberapa sistem dulu masih pakai ya datanya masih ukuran bit ya. Masih ukuran bit ya, paling banter ya byte. Kalau sekarang kan sudah mega ya, megabyte. Ya, kalau kita berlangganan itu berapa megabyte ya? Kalau di rumah kita pakai Telkomsel misalkan ya itu sekarang kalau kita berlangganan internet kan kita sudah berapa? Di atas 50 megabyte. Nah, kalau dulu masih ukurannya byte beneran ya. Vendor menggunakan protokol komunikasi yang sifatnya adalah proprietary. Proprietary itu ya artinya kalau kita pakai hardware A ya
protokolnya A. Contoh sederhana kita pakai PLC. PLC-nya kita pakai Siemens ya, software-nya harus Siemens. PLC-nya pakai Zelio, pakainya Schneider ya, kita programnya harus pakai Zelio. PLC-nya pakai Omron ya, programnya harus pakai Omron. Itu namanya proprietary. Sehingga sistem dari satu pabrikan tidak kompatibel dengan sistem lain. Kalau kita punya PLC punyanya Siemens, kita nggak bisa koordinasikan dengan PLC-nya Yokogawa. Nggak bisa kita koordinasi dengan Omron, Zelio, Alan Bradley, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mulai tahun 80 sampai 90 sudah mulai muncul adanya LAN, Local Area Networks, sehingga PLC menjadi lebih kompleks. Kalau di tahun 70-80 masih menggunakan relay ya, relay yang mekanik ya, dan relay yang elektronik. Di tahun 90-an sudah mulai menggunakan PLC. PLC itu menggantikan relay ya. Nah, dengan PLC lebih fleksibel, bisa dilakukan program ulang. Beda dengan relay ya. Nah, di sini komunikasinya itu sudah menggunakan local area networks. Kalau bicara hardware-nya kita sudah mulai menggunakan kabel UTP atau kabel RJ45 ya. Kabel apa namanya? Kabel UTP ya, RJ45 ya. Nah, dengan komunikasi menggunakan TCP/IP, menggunakan local area networks, menggunakan Ethernet ya atau RJ45 itu komunikasi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, database sudah mulai dikembangkan secara terpusat untuk melakukan penyimpanan ya. Sehingga karena datanya sudah disimpan dalam database dapat dilakukan analisis. Ini terkait dengan perkembangan tahun 80-90. 90 2000 ya sudah mulai dikembangkan WAN. Kalau di 80-an masih pakai LAN, Local Area Network. Di tahun 90 hingga tahun 2000 mulai muncul penggunaan WAN, Wide Area Network yang lebih luas. Sudah dikenal nanti VPN, Virtual Private Networks. Sudah menggunakan komunikasi TCP/IP. 80-an TCP/IP masih digunakan oleh militer Amerika ya. Nah, terkait protokol di industri muncul banyak di sini. Protokol-protokol pakai Modbus, pakai Fieldbus, pakai Profibus, pakai DeviceNet ya, pakai DNP3, pakai IEC 60870 dan lain sebagainya. Nah, komputer sudah mulai berkembang cukup pesat ya. Mulai berkembang sistem operasi Windows. Kalau zaman dulu masih pakai DOS ya. Berikutnya berkembang sistem operasi Linux. Nah, SCADA mulai terhubung dengan jaringan enterprise system yang ada di perusahaan ya. Nah, SCADA mulai terhubung ke jaringan internet. Nah, efeknya apa? Karena terhubung jaringan internet rentan terhadap serangan cyber. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, mulai tahun 2000 sampai sekarang, perkembangan SCADA itu sudah mulai berkembang pesat ya. Sekarang SCADA sudah mulai terintegrasi dengan IoT, Internet of Things. Sensor itu sekarang tidak lagi pakai metode lama, sekarang banyak menggunakan metode IoT ya. Komunikasinya bisa pakai ESP misalkan, ya ESP32 atau bisa menggunakan device IoT yang lain. Sehingga data bisa dikirimkan secara real time dari plant ya, dari site menuju ke
controller ya. Nah, di tahun 2000-an sudah mulai ditemukan cloud computing. Prosesnya tidak dilakukan di komputer user tetapi prosesnya dilakukan di cloud ya. Sudah mulai menggunakan ya artificial intelligence AI. Sistemnya sudah menggunakan machine learning. Nah, terkait dengan cyber security ya ini membutuhkan yang lebih ketat ya. Karena dengan sistem IoT ini semuanya menjadi rawan ya terkait dengan perkembangan dari SCADA. Nah, kalau kita bahas tentang SCADA ya, tadi sudah saya jelaskan SCADA itu adalah supervisory, pengawasan, kontrol itu pengendalian, data acquisition itu adalah akuisisi data. Nah, bagaimana kita melakukan pengendalian? Pengendalian dilakukan secara terpusat. Walaupun nanti bisa didistribusikan ke masing-masing unit ya. Contoh kalau di dalam sistem tenaga listrik ya kita mengenal nanti sistem interkoneksi Jawa, Madura, Bali. Jadi nanti sistemnya dikontrol secara terpusat lewat P2B yang ada di Jakarta ya Gandul. Itu kalau Jawa, Madura, Bali. Nah, bagaimana kalau di Jawa Tengah? Jawa Tengah nanti dikontrol melalui UPB yang ada di Ungaran. Kalau yang ada di Jawa Timur ada di Surabaya. Kalau Jawa Barat nanti ada di Bandung. Kalau yang di Jakarta dan Banten ya ada di Jakarta, ya. Nah, yang kedua di sini ada mekanisme namanya akuisisi. Akuisisi itu artinya pengambilan atau pengumpulan data. Jadi nanti data itu diakuisisi, diambil, dikumpulkan, ya. Sehingga di sini yang namanya SCADA itu adalah suatu sistem kontrol ya secara terpusat yang digunakan untuk melakukan pengendalian suatu proses atau sistem dengan cara melakukan pengumpulan data. Nah, di sini nanti konsepnya adalah SCADA itu menggunakan teknologi otomasi. Teknologi otomasinya berbasis komputer. Nah, tujuannya untuk apa? Meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keandalan, dan meningkatkan safety. Sampai di sini bisa difahami ya? Nah, yang namanya SCADA adalah sistem kontrol jarak jauh. Maka nanti kita akan mengenal istilah namanya telecontrol, pengendalian jarak jauh. Apa yang dikendalikan? Yaitu adalah parameter-parameter atau data-data dari alat yang mau kita kendalikan. Sehingga nanti kita butuh telemetri. Nah, bagaimana sinyal-sinyal yang digunakan? Itu nanti kita bulut namanya telesignal. Jadi nanti kalau kita bicara SCADA itu ada 3 aspek. Telemetri, pengukuran jarak jauh, telesignal, pengiriman sinyal jarak jauh, dan nanti ada telecontrol. Nah, kata kunci di dalam SCADA itu ada tadi supervisory, ada kontrol, dan ada akuisisi data. Nah, prosesnya nanti akuisisi data butuh telemetri, butuh telesignal untuk melakukan control dan supervisor. Nah, siapa yang melakukan supervisory? Yang melakukan supervisor ya operator kan. Karena dengan SCADA nanti operator itu ya tergantikan dengan SCADA. Nah, apa fungsinya operator? Operator fungsinya hanya memantau saja. Memantau apa yang dilakukan telemetri, telesignal, dan telekontrol oleh sistem SCADA. Yang berikutnya nanti ada engineer. Engineer bisa melakukan supervisory ya, termasuk nanti supervisornya ya.
Nah, yang kedua, kontrolnya apa? Kontrol ya pertama harus melakukan monitoring dulu. Ini parameter listriknya kalau di electrical ya kan. Tegangannya, arusnya, frekuensinya, daya aktifnya, daya semuanya, power faktornya, energinya, itu nanti dimonitor. Kalau perlu ya nanti perlu dibatasi. Oh, tegangannya dibatasi pada nilai sekian. Frekuensinya kalau naik sekian. Kalau turun nanti maksimal sekian. Itu nanti ada limitasi, ada kontrol kan? Ada batas atas, ada batas bawah. Jadi nanti kalau di sini itu adalah set point, nanti di atas itu nanti ada namanya H. Di atas lagi nanti ada HH. Di bawahnya ada low, di bawahnya lagi ada low. Ini adalah untuk batasan-batasan dalam sistem kontrol tadi. Nah, yang ketiga ada telemetri. Untuk bisa melakukan kontrol, maka harus ngerti berapa nilai parameter yang mau kita kontrol. Arus, berapa arusnya? Tegangan, berapa tegangannya? Temperatur, berapa nilai suhunya? Maka harus kita lakukan pengukuran. Pengukurannya jarak jauh, ya, tidak jarak dekat. Yang berikutnya kita butuh remote, ya, karena jarak jauh maupun lokal. Jadi di dalam sistem SCADA itu nanti ada kontrol jarak jauh, remote, ada kontrol yang ada di lokal. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga adalah akuisisi data. Akuisisi data ya, yaitu adalah akses mendapatkan data dan informasi dari peralatan. Nah, bagaimana kita mendapatkan data di sini ya? Kita butuh sensor. Kita butuh sensor ya untuk ngerti mengakuisisi data. Nah, dari sensor ini nanti kita ubah menjadi transducer. Nah, dari transducer ini nanti datanya dikirim kemana ya? Ke controller melalui tadi telemetri. Data bisa berupa analog, ya. Analog itu berarti nilai realnya ataupun digital. Contoh temperatur, temperaturnya berapa? 30, 35, 40, 100 itu adalah analog. Nah, nanti akan dirubah menjadi digital ya menggunakan apa? Rangkaian ADC. Analog to digital converter. Sampai di sini bisa difahami? Coba. Nah, sekarang kita bahas konsep akuisisi data. Akuisisi data adalah proses penerimaan data. Nah, dari mana penerimaan data? Ya, data yang diukur oleh sensor pada peralatan-peralatan di lapangan. Nah, ini kalau saya gambarkan di sini ya. Ini datanya yang ada di lapangan, kita ukur pakai sensor. Sensornya apa? Ya, tergantung nanti kita yang mau kita ukur apa. Ya. Ini namanya input. Ya. Nanti diakuisisi. Ini butuh signal conditioning. Ya, pengkondisian sinyal. Nanti diolah pakai software. Nah, di sini nanti ada konversi data. Ya. Proses konversi data dari lapangan menjadi format standar. Karena data itu nanti formatnya bermacam-macam. Kita convert menjadi format standar. Nah, setelah kita proses, kita konversi, maka kita lakukan pemrosesan data. Datanya diproses. Memproses data pakai apa? Pakai analisis. Nah, analisisnya macam-macam. Bisa kita urutkan, ya. Bisa kita buat distribusi frekuensi, bisa kita bandingkan, ya.
Itu namanya pemrosesan data. Berikutnya ada supervisory control, memungkinkan operator melakukan pengendalian peralatan-peralatan yang ada di lapangan secara lokal maupun secara remote. Kalau SCADA di listrik ya kan, oh kok misalkan pembangkit ini nggak mampu nih, ya maka kita harus melakukan pemadaman. Pemadamannya kita lakukan dengan jarak jauh. Nah, yang berikutnya adalah tagging, memungkinkan operator melakukan pertukaran informasi tertentu pada peralatan-peralatan tertentu, namanya tagging. Nah, alat bertukar informasi sesama operator maupun dengan pemakai sistem SCADA. Ini terkait dengan konsep akuisisi data. Nah, akuisisi akan menerima data dari peralatan yang ada di lapangan. Yang ada di lapangan itu ya apa ya? Nah, alat-alatnya misalkan apa? Ya, recloser, circuit breaker, ya. Nanti posisinya itu seperti apa? Arrestor, fuse, ya, semuanya nanti kita akuisisi. Fungsi ini berkomunikasi dengan komputer front end communication yang ada di control room. Nah, komunikasi dapat dilakukan secara serentak maupun secara serial. Antara RTU, apa itu RTU? Remote Terminal Unit, dengan controller yang ada di control room. Ya. Nah, tadi cakupan dari SCADA itu apa? Yang pertama tadi telemetering ya. Ini yang pertama telemetering. Jadi yang pertama dilakukan itu ya akan melakukan pengukuran jarak jauh. Dari hasil pengukuran nanti data dikirimkan, maka butuh telesignal. Sinyalnya nanti mau pakai apa? Mau pakai analog atau pakai digital? Kalau pakai analog mau pakai arus atau tegangan. Kalau digital apakah mau pakai Modbus, mau pakai Profibus atau Profinet atau Ethernet dan lain sebagainya. Itu terkait dengan signal yang kita gunakan, telesignal. Nah, yang ketiga terkait dengan telecontrol. Kita melakukan pengendalian jarak jauh. Jadi nanti proses data yang ada di lapangan itu di metering, ya, diukur, nanti dikirimkan ke sini melalui telesignal, data diakuisisi. Setelah data diakuisisi, maka kita akan melakukan telecontrol. Nah, sekarang kita bahas telemetering. Telemetering adalah pengukuran jarak jauh melalui media komunikasi. Ini pengukuran jarak jauh. Nah, kalau sekarang ya pakainya IoT ya kan? Teknologi sekarang banyak pakai IoT. Pengukuran jarak jauh, monitoring ya. Paling gampang itu monitoring kan? Monitoring apa misalkan temperatur, kecepatan ya, kondisi peralatan apakah on atau off ya. Monitoring. Itu telemetering ya, pengukuran jarak jauh. Nah, besaran yang diukur melalui besaran proses, bisa temperatur, bisa tekanan, bisa flow, bisa level, bisa arus, bisa tegangan, bisa daya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah telesignal. Telesignal itu adalah pengiriman sinyal jarak jauh yang menyatakan status suatu peralatan melalui media komunikasi. Jadi kalau status itu on off, apakah normal atau alarm, atau dalam kondisi trip atau kondisi standby dan lain sebagainya. Atau juga pengiriman sinyal continuous ya. Ini kalau
yang discrete itu on off ya. Tapi kalau yang continuous ya berapa temperaturnya, berapa flow-nya itu yang continuous. Nah, yang berikutnya telekontrol ya, pengendalian jarak jauh melalui media komunikasi. Kontrol bisa berupa discrete ya, ini ya, on off, menghidupkan atau mematikan. Misalkan contoh kontrol on off ya, kita buka tutup valve atau kita matikan beban ya. Misalkan kita matikan feeder ya, ya udah kita lepas. LBS-nya kita lepas. LBS itu load break switch ya. Di dalam jaringan misalkan LBS pada jaringan tertentu kita lepas. Ngelepasnya jarak jauh itu namanya telekontrol. Atau juga bisa perintahnya berupa persentase atau throttle. Buka sekian persen. Itu artinya dia throttle ya. Nah, kalau kita lihat cakupan fungsi SCADA, yang pertama itu ada akuisisi data, yang kedua ada supervisory control, ya. Yang ketiga ada pemantauan data, ada pemrosesan event, ya. Ada kalkulasi, ada tagging, ada recording, ada reporting. Ini cakupan dari fungsi SCADA. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Nah, yang berikutnya terkait dengan penerapan dari sistem SCADA. Jadi sistem SCADA ini bisa diimplementasikan untuk berbagai macam industri, infrastruktur maupun fasilitas. Yang pertama yang banyak menerapkan SCADA ya oil and gas company ya. Pembangkit listrik ya, pabrik ini banyak menerapkan SCADA. Kalau terkait dengan infrastruktur ya ini ya, industri kelistrikan, pengolahan limbah, saluran air. Kalau untuk fasilitas biasanya gedung ya, gedung dilengkapi dengan SCADA. Kalau sekarang ya smart office ya, bandara ya, pelabuhan, kereta api itu bisa kita lengkapi dengan SCADA. Termasuk pesawat udara ya, armada bus. Ini terkait dengan penerapan dari SCADA. Nah, mengapa kok SCADA ini banyak digunakan ya di dunia industri? Ya karena memang tujuannya tadi ya, save time and money. Ini tujuan utamanya kan. Sebenarnya dengan kita menerapkan SCADA itu kan tujuan utamanya ini ya. Efisiensi, meningkatkan efektivitas. Sehingga apa? Akan waktu proses akan menjadi lebih cepat. Dengan SCADA kita mengurangi ya pergerakan dari para pekerja. Kalau di industri tambang ya misalkan ini adalah lalu lintas helikopter kita bisa minimize. Kalau di oil and gas lalu lintas kapal lalu lintas kendaraan ya. Kalau di tambang ya berarti truk, dump truck dan lain sebagainya. Nah, karena kita mengurangi ini, maka kita bisa mereduksi manpower. Kebutuhan manpower itu kita bisa reduksi. Yang ketiga bisa meningkatkan efisiensi perusahaan ya. Yang berikutnya adalah cost effectiveness ya. Berikutnya menghemat energi. Nah, tentu saja yang kedua reliable alasannya andal ya. Yang ketiga ya jelas aman ya dan lain sebagainya. Ini tujuan dari kenapa kita menggunakan sistem SCADA. Nah, manfaatnya apa ya? Manfaatnya adalah memudahkan pengawasan dan pengendalian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengoperasian proses di industri.
Yang ketiga, meningkatkan keandalan dan menjaga mutu kualitas. Ya tentu saja adalah yang keempat, safety ya. Meningkatkan safety. Karena tuntutan. Karena kalau tidak safety ya ini akan menjadi apa, viral. Sehingga nanti harga saham bisa rontok. Ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan klasifikasi SCADA, itu nanti ada anatomi dari SCADA. Yang pertama kita akan membahas elemen dari SCADA, yang kedua level SCADA, yang kedua nanti kita membahas tentang apa ini ya, aplikasi dari sistem SCADA, yang ketiga terkait dengan tipe SCADA, yang berikutnya kita akan membahas tentang komponen manufacturer and sistem manufacturer dalam sistem SCADA ya. Ini terkait dengan klasifikasi. Nah, sekarang kita bahas elemen dari sistem SCADA atau komponen ya. Apa saja komponen dari sistem SCADA? Komponen utama tadi ini ya, sensor dan aktuator. Karena SCADA itu kan ada 3 fungsi. Fungsi pertama telemetri. Telemetri ya berarti nanti di sini ada sensor. Fungsi kontrol di situ nanti ada aktuatornya ya. Selain nanti ada RTU dan PLC. Apa itu RTU? RTU adalah remote terminal unit ya. MTU adalah main terminal unit ya. Nah, main terminal unit itu controller ya untuk sistem kontrolnya. Jadi nanti ada front end processor, ada SCADA server, ada historical, redundant, dan safety server, ada HMI. HMI itu adalah human machine interface. Jadi nanti ada itu. Nah, yang keempat itu ada komunikasi. Jadi nanti di dalam SCADA ya harus ada komunikasi. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, yang pertama komponen telemetering. Telemetering yaitu yang pertama adalah komponen sensor. Sensor adalah salah satu komponen paling penting di dalam sistem SCADA atau sistem kontrol yang lain, misalkan DCS atau sistem kontrol PID atau sistem kontrol sederhana yang lain. Maka yang pertama ya dibutuhkan sensor. Nah, sensor ini nanti digunakan untuk mengukur parameter proses, yaitu dengan cara mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Ya, besaran listrik bisa arus atau bisa bentuk tegangan, baik nanti secara analog maupun digital. Nah, hasil dari pengukuran sensor nanti akan dikirim ke RTU. Jadi ini di sini remote site-nya ya. Maka misalkan di remote site-nya contohnya apa misalkan ya. Remote site itu contohnya adalah kalau pembangkit itu boiler. Di boiler kan ada proses tuh ya. Kita mau ngukur temperaturnya berapa, levelnya berapa, flow-nya berapa, volumenya berapa. Maka kita ukur pakai field instrument atau sensor. Hasil pengiriman ini nanti dikirim ke RTU atau PLC. Nanti dari RTU dikirim ke MTU. Jadi yang namanya sensor biasanya nanti dilengkapi dengan transducer. Sensor itu untuk merasakan ya. Transducer itu untuk mengubah. Nah, nanti ditambah dengan transmitter. Jadi sensor itu satu kesatuan dengan transducer dan transmitter. Nah, jenis sensor itu ada banyak ya. Ini contoh jenis sensornya ini. Ini contoh-contoh jenis sensor ya. Sensor itu ya macam-macam. Misalkan sensor apa ini? Pressure. Ini sensor temperatur. Ini sensor level. Ini sensor pH. Ini sensor untuk cahaya ya, light sensor. Ini sensor kelembapan. Ini sensor angin.
Ini sensor flow. Sampai di sini bisa difahami? Ini sensor-sensor ini nanti akan terhubung ke aktuator, akan terhubung ke transducer dan transmitter. Ya. Nah, yang kedua adalah komponen output. Nah, komponen output ini bisa macam-macam ya. Komponen output itu namanya aktuator atau dikenal dengan istilah FCE, Final Control Element. Fungsinya apa? Untuk memanipulasi agar parameter proses berubah mengikuti perintah dari MTU, Main Terminal Unit. Nah, biasanya yang namanya aktuator macam-macam ya, bisa berupa hidrolik, bisa berupa pneumatik, bisa berupa solenoid, bisa berupa relay, bisa berupa meter, bisa berupa motor dan lain sebagainya. Bisa difahami sampai di sini? Apa? Nah, sinyal yang digunakan bisa pneumatik, bisa elektrik. Kalau elektrik bisa analog atau bisa digital. Nah, ini contoh aktuator ini tadi ya. Alarm itu aktuator. Switch itu aktuator. On off ya, switch itu untuk kontrol on off. Kontrol valve itu contoh aktuator. Relay ya, itu untuk menggerakkan nanti ya. Pompa itu aktuator. Aktuatornya ya ini ya, relay. Relay nanti untuk memerintahkan magnetic contactor on atau off. Sehingga nanti motor berputar atau motor servo bukanya sekian atau pakai solenoid ya dan lain sebagainya. Nah, ini contoh aktuator ya. Bisa berupa kontrol valve. Ini biasanya untuk ini ya, pressure flow ya. Itu pakainya pneumatic valve. Pneumatic valve itu kalau kita ya kayak keran aja Mas ya. Keran tapi yang bisa dikontrol. Kalau keran kan kita kontrolnya manual ya Mas ya. Yang kedua apa? Pompa, pump ya. Ini bisa juga menjadi apa? Aktuator. Yang berikutnya motorize, mekanisme motorize ya. Misalkan kita kontrol apa nih? Buka tutup ya, bendungan, kita kan pakai motor bisa ya. Atau bisa juga pakai solenoid. Atau juga bisa pakai relay ya dan lain sebagainya, ini banyak sekali. Sampai di sini bisa difahami untuk input output ya. Nah, yang ketiga itu adalah namanya RTU atau Remote Terminal Unit. Atau dikenal dengan istilah Remote Terminal Unit, yaitu apa? Unit telemetri jarak jauh. Untuk menghubungkan sekada ke objek-objek secara fisik. Jadi nanti RTU ini menghubungkan antara sekada dengan device-device fisik. Nah, sehingga nanti RTU itu nanti punya IP address. Antarmuka objek dan sekada berlangsung menggunakan pesan sistem pengawasan untuk mengontrol semua objek yang terhubung dengan mengirimkan ke sistem data telemetri. Nah, biasanya RTU tidak mendukung loop control tertutup ya dan algoritma kontrol. Jadi dia hanya menghubungkan aja antara device dengan sekada. Jadi RTU itu kayak interpreter aja ya, penghubung. Nah, gimana cara kerja RTU? RTU mengirimkan sinyal kontrol, mengambil data, dan mengirimkannya ke MTU.
Apa itu MTU? Main Terminal Unit. Nah, prosesnya bagaimana ya? Bisa menggunakan single proses, bisa multiple access, atau bisa menggunakan intelligent to control proses. Nah, biasanya terkait dengan RTU ini sifatnya adalah expandable, bisa dikembangkan. Berapa yang bisa dibaca? Berupa data login dan penanganan alarm. Ini terkait dengan RTU ya. Nah, RTU biasanya kadang menggunakan komponen khusus atau bisa menggunakan PLC. RTU itu bedanya dengan PLC. Kalau RTU digunakan untuk telemetri, sedangkan PLC digunakan untuk kontrol di lokal. Jadi kalau ada proses itu otomasinya pakai apa? Pakai PLC. Programmable Logic Controller. Pakai apa? Otomatiknya bisa pakai event ya. Bisa pakai logika. Bisa pakai timer. Bisa pakai counter. Bisa difahami nih ya. Nanti kita bahas khusus tentang PLC. Nah, PLC itu adalah Programmable Logic Controller. Controller yang menggunakan logika yang bisa diprogram. Nah, tujuannya menggantikan relay sebenarnya, ya. Replace relay konvensional. Walaupun sekarang relay itu nggak bisa dihapus ya. Sekarang relay muncul lagi solid state relay. Relay tapi mirip PLC. Relaynya tidak pakai elektromagnetik lagi, tetapi relaynya pakai solid state. Ya. Nah, ini kalau kita lihat arsitekturnya PLC itu kan seperti ini ya. Ada di PLC ada komponen input, ada komponen output, di sini nanti ada power supply, di sini nanti ada port yang bisa diprogram dengan menggunakan diagram ladder ataupun functional block ya, atau bisa menggunakan sequential function chart, atau bisa menggunakan kode program, mnemonic, dan lain sebagainya. Nah, selain tadi ada PLC, juga nanti ada istilah DCS. Apa itu DCS? DCS adalah Distributed Control System. Nah, apa bedanya SCADA dan DCS? SCADA itu berorientasi pada perolehan data, akuisisi data. Sedangkan DCS orientasinya pada kontrol proses. Jadi kalau SCADA itu dikendalikan oleh kejadian, sedangkan DCS itu digerakkan oleh kondisi proses. Ya. Dari cakupannya, SCADA lebih luas. Kalau di DCS lebih lokal. Jadi kalau di dalam sistem SCADA ya, stasiun operator ya itu harus selalu beroperasi meskipun komunikasi itu terhenti. Sedangkan di dalam sistem DCS selalu terhubung ke I/O, nggak boleh terhenti ya. Nah, ini contoh arsitektur dari sistem DCS ya, Distributed Control System. Jadi kalau kita lihat di sini arsitekturnya ya. Jadi sistem SCADA itu di sini yang paling bawah itu di sini ya. Ini adalah field system. Field system itu sistem yang ada di lapangan.
Yang ada di lapangan itu kalau pembangkit apa ya? Ada boiler, ada generator, ada turbin, ada cool handling, ada balance of plant dan lain sebagainya. Ini nanti yang diukur. Ngukurnya pakai apa? Pakai peralatan sensor. Nah, setelah diukur nanti dikirim ke FIO. Field Input Output. Dari FIO nanti dikirim ke FCU. Field Control Unit, ya. Mengirimkannya bisa pakai apa? Bisa pakai kabel, bisa pakai wireless. Ini pakai wireless, ini pakai kabel. Kabelnya pakai apa? Kabel bisa pakai Ethernet, bisa pakai fiber optik, ya. Sampai di sini bisa dipahami. Ini yang paling bawah ini adalah plan, ya. Ini plan. Yang saya lingkari ini plan. Jadi di plan nanti dipasang sebuah sensor, ya. Sensor akan menghasilkan sinyal, sinyalnya nanti dikirimkan ke RTU, ya. Kalau di sini namanya, kalau di DCS bukan RTU tapi FIO, ya. Field Input Output. Nah, ini pengirimannya nanti dari FIO menuju ke FCU bisa menggunakan Ethernet, bisa menggunakan bus. Kalau pakai bus berarti serial, ya. Bisa pakai wireless seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, bagaimana kita memilih PLC, DCS, atau SCADA? Kapan sih kita pakai PLC, kapan kita pakai DCS, kapan kita pakai SCADA? Jadi pemilihan PLC, DCS maupun SCADA bergantung pada kebutuhan. Jadi biasanya PLC digunakan untuk sistem yang sederhana, kontrol lokal. Misalkan kita mau melakukan kontrol apa level, temperatur, pressure secara tunggal, ya kita pakai PLC cukup. Tapi kalau sistemnya sudah kompleks, yang dikontrol misalkan banyak, PLC udah nggak mampu nih, nggak efisien. Masa setiap parameter kita kontrol pakai satu PLC, tidak efisien. Maka kita butuh DCS. Paham ya ini, ya? Kalau sistemnya sudah sangat besar, maka DCS sudah tidak optimal, maka kita perlu menggunakan SCADA. Ilustrasinya begini, ya. Misalkan kalau kita mau melakukan penebangan pohon yang ada di hutan. Kalau yang mau ditebang itu hanya luasnya 15 meter persegi, maka ya kita gunakan alat tebang yang sederhana. Maka analoginya, kalau sistemnya hanya sedikit, I/O-nya sedikit, ya. I/O-nya cuma 8, cuma 16, ya. Ya kita pakai PLC aja cukup, ya. Tapi kalau area yang mau kita tebang hutannya luas, misalkan 100 hektar, dan yang ditebang itu ada kriterianya, umur tertentu, tinggi tertentu, ukuran tertentu, pakai PLC sudah tidak efektif dan tidak efisien. Maka kita butuh apa? Butuh SCADA. Ya, paham ya ini, ya? Ini gambarannya. Jadi nanti kalau kita yang mau kita lakukan akuisisi data itu jumlah datanya sudah besar, ratusan, dan kita membutuhkan pemilihan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, ya. Seperti ya kalau di tadi itu ada umur, ada tinggi, ada ukuran. Kalau di sistem ya mungkin ada macam-macam, ada temperatur, ada level, ada macam-macam. Ya kita butuh SCADA. Nah, kalau sistemnya itu mempunyai ya perlu pengelolaan lebih lanjut, ya maka kita yang paling efektif adalah menggunakan DCS. Ini analoginya, ya, terkait pemilihan PLC, DCS dan SCADA. Seperti kita menggunakan smartphone, tablet,
atau laptop atau komputer PC. Paham ya ini ya? Paham, Pak. Kalau kita aplikasinya nggak terlalu kompleks, pakai smartphone enak ya kan? Tapi kalau kita pakai smartphone, misalkan kita ngerjakan sesuatu yang kompleks, nggak nyaman kan? Karena smartphone itu paling layarnya paling banter 6,9 inci. Nggak nyaman ya. Kalau kita butuh yang kemampuannya kompleks, seperti misalkan kita gambar yang butuh mouse yang akurasi tinggi, ya kita nggak efektif menggunakan tablet. Efektif kita gunakan laptop atau PC. Kalau kita butuh layar yang besar, ya kita butuh PC. Ya, ini analoginya kapan kita menggunakan PLC, DCS maupun SCADA. Nah, yang komponen yang keempat tadi ada MTU, Master Terminal Unit. Ya. MTU merupakan sistem komputer. Ya. Nah, ini bisa macam-macam, bisa pakai microcontroller, bisa pakai PLC, atau bisa pakai komputer ya. Yang bertugas memberikan data kepada HMI. HMI adalah Human Machine Interface dari RTU. Jadi RTU nanti mengirim data ke MTU, ya. Nanti MTU melakukan proses, dari hasil prosesnya nanti dia hasilnya ditampilkan dalam bentuk HMI. Nah, nanti bisa juga disimpan di database atau nanti bisa dikembalikan ke RTU untuk melakukan aksi kontrol. Ini terkait dengan apa? MTU. Jadi di dalam SCADA istilahnya bukan controller tapi lebih menggunakan MTU. Sensor itu nanti dikumpulkan dalam bentuk RTU. Sehingga arsitekturnya begini ya. Nah, yang berikutnya ada nanti ya tipe alarm ya, ada good alarm, ada critical, ada failure dan lain sebagainya. Ini kelebihan dari sistem SCADA. Walaupun di PLC juga sekarang muncul ya. Jadi semua sistem yang ada di SCADA bisa muncul di PLC, bisa muncul di DCS. Ya seperti sekarang lah kita ya. Kita pakai HP juga bisa untuk macam-macam. Semua yang bisa dilakukan laptop bisa dilakukan di HP sekarang. Jadi definisi PLC, DCS, SCADA sekarang itu semakin kabur. Kalau zaman dulu kita mau foto yang bagus ya pakai DSLR. Sekarang ya HP punya kemampuan foto melebihi DSLR. Paham ini ya? Ini filosofinya ada berubah ya. Nah, berikutnya nanti ada safety instrument system ya. Biasanya nanti di dalam sistem kontrol ada yang namanya SIS, Safety Instrument System. Jadi nanti ada sensor untuk melakukan pengukuran, nanti ada logic solver, nanti di sini untuk melakukan final element. Ini final element itu kan aktuator ya tadi ya. Apabila sensor mendekati parameter melebihi dari apa? Melebihi dari H atau kurang dari low ya. Kalau H ini kan masih alarm ya. Low masih alarm. Tadi kan ini grafiknya. Ini set point, di atasnya ada H, di atasnya ada HH. Di bawahnya nanti ada low, di bawahnya ada low low. Ini H, ini HH. Ini low low. Nah, apabila nanti parameter yang diukur itu melebihi dari H, nah di sini misalkan, maka di sini SOS kerja. SIS sering dikenal dengan istilah ESD, Emergency Safety Device atau Emergency Shutdown System atau Emergency Shutdown. Paham ya semuanya ya?
Karena kondisi di sini itu sangat berbahaya. Kondisi di sini sangat berbahaya. Maka kalau di sini sudah langsung ESD kerja. Kalau di sini ini masih alarm saja. Alarm kalau kejadiannya sudah menunjukkan tren datanya itu akan keluar, ya. Paham ya ini ya semuanya ya? Paham, Pak. Ini terkait dengan ini ya. Nah, minggu depan kita akan bahas terkait dengan sistem komunikasi pada sistem SCADA, DCS maupun PLC ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini karena sudah jam berapa ini? Sudah hampir setengah 6 ya. Ini mungkin teman-teman udah pada persiapan apa namanya buka puasa ya. Oke ya, kita cukupkan sampai di sini.